bagi lunasnya utang kawan-kawan. Suruh ngumpul dulu semua, suruh ngumpul. Nah, kita akan berdoa dengan surah As-Sajdah dan Al-Mulk untuk semua yang punya utang, termasuk saya. Iya, saya juga punya tanggungan, punya utang. Nah, kita bareng-bareng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita niatin buat Indonesia tercinta, insya Allah. Ini langsung dicasin aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Ya teman-teman, inilah akhirnya Yusuf Mansur mengeluarkan program waktunya lunas utang, dan ini mungkin kayak sesi keduanya ya, karena dari sesi awalnya itu dari program waktunya lunas utang itu udah dimulai, kayaknya seperti itu sih sebenarnya. Jadi waktu pembukaan itu dia membuat program itu dan dianggap mungkin kayak batch 1 gitu ya, kayak semacam pendaftaran pertama gitu ya. Dan ini mungkin batch 2-nya. Jadi saya belum tahu jelas programnya seperti apa yang dilakukan, tapi yang jelas intinya dalam live streaming ini tujuannya untuk mempromosikan Yusuf Mansur gitu ya, agar orang-orang itu kayak semacam, karena semacam batch itu, jadi kayak semacam kelompok gitu. Orang-orang itu agar berkelompok untuk membuat suatu kegiatan yang nantinya Yusuf Mansur itu membimbing. Dan kita perlu ketahui tidak ada makan siang gratis. Nah, ini faktanya teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau misalkan gitu ya, Yusuf Mansur bikin program di pesantrennya atau di asrama atau apalah semacam seperti itu, atau di wilayah propertinya atau di Hotel City gitu ya, misalkan gitu ya. Hotel City kan ya kosong melompong gitu. Kalau dipakai buat kayak gini kan lumayan gitu ya teman-teman, ada pemasukan. Nah, kan tidak ada makan siang gratis. Ada kemungkinankah kalau misalkan orang-orang ini yang sekarang ikut live itu di DM, terus kemudian setelah di DM itu dia suruh ikut, dan nanti suruh awalnya mungkin menyediakan untuk makan minum modal kayak gitu, mungkin semacam seperti itu. Terus kemudian nanti ya dengan segala konsekuensi untuk hadir ke sana, pasti dia kan biasanya membawa uang bekal dan lain-lain. Dengan modus apa nggak tahu, nanti Yusuf Mansur bisa ya semacam memberikan doktrin gitu kan. Dia jago sekali sebenarnya kalau misalkan untuk berbicara tentang ya kayak mendoktrin seseorang gitu. Dengan apa ya, dengan ucapan-ucapannya. Buktinya apa? Buktinya ya kalau dia ceramah di masjid-masjid kayak gitu, orang kan bisa sedekah sampai mobil, cincin dan lain-lain dikeluarkan, yang kemudian menjadikan Yusuf Mansur seperti sekarang ini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan itu berbayar, nah teman-teman perlu ketahui bahwasanya lunas hutang itu ya tetap harus dilunasi dengan benar gitu ya. Cuma kalau misalkan berbicara lunas hutang itu nggak bisa tutup mata dengan model semacam seperti itu gitu ya. Riado 40 hari, terus misalkan kalau Yusuf Mansur biasanya bicara sheet gitu ya, tiap hari sekian, nggak bisa semacam seperti itu. Kita bukan nggak percaya dengan Al-Quran, tapi dia menafsirkan Al-Quran sekehendak hati dia gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Suatu ketika kalau misalkan teman-teman mendapatkan sebuah rezeki gitu ya, teman-teman pelajari baik-baik sebenarnya latar belakang rezeki itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan rezekinya kecil, jangan-jangan itu sebagian besarnya itu digunakan untuk keselamatan Anda. Jadi jangan terlalu memikirkan hal itu. Tapi Yusuf Mansur begini ya, Yusuf Mansur ini menjaring semua orang, maksudnya mau lunas hutang cepat ya. Dia mau semacam kayak orang yang punya hutang kecil besar, pokoknya dianggap ya punya hutang gitu. Dan tujuannya lagi-lagi dengan doktrinnya yang nanti disebutkan itu, memangnya nggak mau nih walaupun hutangnya kecil, kan nanti uang yang ada sekarang bisa buat sesuatu yang lain, bahasanya kayak gitu. Terus cara lunasinya gimana gitu, itu pertanyaan kan kayak gitu ya. Nggak semacam
seenaknya gitu. Biasanya kalau misalkan ngobrol dengan Yusuf Mansur atau dikasih motivasi sama Yusuf Mansur bisa lunas begitu saja kan, nggak bisa kayak gitu gitu ya. Kalau cuma sekedar baca wakia kayak itu orang lain masing-masing juga bisa. Bukan berarti yang berkumpul di sana akan menjadi lebih hebat kayak gitu. Kecuali nanti didoktrin suruh ngumpulin uang, artinya ngumpulin uang misalkan yuk ajakin orang nanti dikasih komisi kayak gitu. Kecuali kayak gitu. Ya teman-teman bisa langsung lihat ya, ini salah satu program yang menurut saya adalah salah satu program yang terinspirasi dari Riyadhah 40 harinya Yusuf Mansur, karena sekarang sudah nggak masuk ke masjid-masjid Yusuf Mansur, masjid-masjid terutama di kabupaten atau misalkan di ya kecamatan-kecamatan kayak itu, karena udah nggak bisa masuk. Akhirnya kalau bisa masuk kan Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang mungkin ya dari ceramah dia gitu ya, dengan nanti orang pada sedekah ke sana. Tapi karena udah nggak ada, dia bikin program yang sifatnya lebih murah, yaitu dengan online gitu ya. Dengan online orang bisa kalau live-nya, saya yakin kalau live-nya itu ya nggak bayar gitu ya. Cuma kalau udah di DM sudah disuruh beli materi misalkan ya, kalau dikumpulkan bisa jadi kalau misalkan suruh beli materi ya nggak besar, mungkin kecil gitu ya. Misalkan seperti harganya cuma 20.000, 30.000 atau 100.000, tapi kalau yang belinya 100 orang ya 100.000 lumayan gitu. Apalagi kalau yang beli itu nanti bisa 1.000 orang, kan lumayan gitu ya. Kalau 100.000 bisa 10 juta gitu ya, lumayan. Walaupun itu kan cuma ebook, modalnya cuma ya ketikan doang gitu ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa langsung lihat videonya. Yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, yang komen-komen lunas? Ya. Iya bener, biar pada lunas utangnya. Ini lagi digancerin sedekah juga ini buat mereka ya. Sedekah buat orang, masya Allah. Tes 1, 2, 3 arahin ke sini. Nah gitu. Sambil nunggu yang lain, salawat dulu aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi Muhammad. Kaki saya ini kekir, nanti ada Pak Catra sama Bang Bejo saya panggil. Kalau beliau udah datang kesini aja, di sambil nge-live ngurut kaki. Kilir, masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembacaan As-Sajdah dan Al-Mulk menambah insyaallah keberkahan dan rahmat Allah, ampunan dan maafnya Allah bagi lunasnya utang kawan-kawan. Suruh ngumpul dulu semua, suruh ngumpul. Nah, kita akan berdoa dengan surah As-Sajdah dan Al-Mulk untuk semua yang punya utang, termasuk saya. Iya, saya juga punya tanggungan, punya utang. Nah, kita bareng-bareng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita niatin buat Indonesia tercinta, insya Allah. Ini langsung dicasin aja nih. Berapa menit lagi kira-kira? Nunggu 100-an ke atas, insya Allah. Ya kita mulai aja. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kita niatin buat mengikis habis kekotoran kita, ketidaksucian kita yang mengotori dan tidak nyuciin kita punya ruh, jasad, badan karena banyak dosa, maksiat, kekurangan, kesalahan, keburukan ya, kejahatan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Benar-benar panca indera kita juga banyak sekali kesesatan, dosa, maksiat, kesalahan, kejelekan, keburukan.
suka ngomongin orang, ngejelekin orang, ngegibahin orang, nyari-nyari kesalahan orang, ngungkit-ngungkit, mukul-mukul, ya, nendang-nendang, injak-injak, menghina, mencaci, memaki, nggak bersyukur, mengeluh, kecewa, baper, marah. Wah, kayaknya mah kita pantas emang susah gitu. Tapi Allah ini maha mensucikan, Allah maha mengampuni, memaafkan, maha membersihkan, maha memberi rahmat pula dan ridhonya dan berkahnya. Jadi pada rahmanan inilah kita bersandar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wal mazkurin wal maktubin wal maqsudin walhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan yang utangnya banyak benar, gawat betul, udah mumet, pusing, puyeng, sakit-sakit perut, sakit-sakit gigi, sariawan, gatal-gatal, nggak enak tidur, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak keluar rumah, di dalam juga nggak enak, mana-mana nggak enak. Kumpul deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis komen ya, lunas, LUNAS. U-nya satu aja, N-nya satu aja, A-nya satu aja, S-nya satu aja ya. Nah, nanti ditangkap sama mesin, kemudian kita masukin nanti di batch 2. Di batch 2 lagi jalan batch 1, dan alhamdulillah testimoninya udah mulai kelihatan banyak banget. Termasuk yang utangnya sebenarnya aman-aman aja, cicilan motor, mobil, rumah. Tapi kan masa iya nggak mau langsung lunasnya kan, masa iya nggak mau langsung ketutup. Jadi kan dananya bisa dialihkan kepada yang lain. Termasuk yang pada punya cicilan semesteran, bayaran anak sekolah, pesantren, kuliah gitu. Mudah aja ya, kita minta sama Allah dicariin ikhtiarnya supaya kita bisa tutup langsung setahun, 3 tahun, 6 tahun gitu. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Dan dengan keberkahan 2 surat ini yang tidak Nabi tinggal sepanjang hidupnya, di setiap malam sebelum tidurnya selalu dibaca, mudah-mudahan juga bisa menyelesaikan 1001 masalah dan hajat apapun dunia dan akhirat. Barangkali ada yang susah sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, sama orang tuanya, sama mantunya, sama mertuanya, sama keluarga besarnya, di lingkungan kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan kemudian beraktivitas. Nama juga manusia, iya. Nah, insya Allah dah 1001 masalah dan hajat bisa dapat keberkahan Allah, rahmat Allah dengan membaca 2 surah ini. Termasuk orang yang belum berjodoh, orang yang belum punya anak, buat mereka yang sakit biar sembuh, biar sehat, biar kejaga dari segala macam penyakit, buat yang kena musibah, bala, bencana, biar pada pergi, biar pada minggir itu musibah dan bala serta bencana. Buat yang lagi sedih biar pada bergembira, yang susah biar pada senang insya Allah, yang masih jauh dari Allah biar dekat. Kita belum membahas isi tentang As-Sajdah dan Al-Mulk, kita baca aja dulu. Dari bacanya aja insya Allah mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah menyelimuti segala sesuatu, bukan cuma buat yang baca, tapi buat keluarga inti, keluarga dekat, keluarga besar yang baca, dan semua yang tersambung terhubung dengan kita semua terus ke atas hingga orang tua, dan orang tua terus ke atas hingga Nabi Adam dan turunan hingga akhir zaman. Dan minta tolong Al-Fatihahnya juga diarahin buat semua keluarga besar WLH batch 1. Tolong bikin video dong, biar jadi kabar gembira buat teman-teman komunitas WLH. Komunitas WLH ini waktunya lunas utang. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya mintain juga surat Al-Fatihah dari semua peserta yang ikut live ya, pada jam 22.30 tanggal berapa ini? 11 Agustus. Khusus juga untuk semua keluarga besar anggota dari WLH. WLH ini komunitas baru ya, namanya WLH, waktunya lunas hutang. Ikhtiar kita bersama dengan membaca Waqiah 40 hari
disupport dengan seluruh santri dan asatizat di lingkungan Darul Quran. Maka saya minta tolong, kami minta tolong bacain Fatihah, selain buat saudara-saudara semua dan keluarga besar yang sepanjang zaman, juga buat keluarga besar WLH, biar testimoni-testimoni berdatangan dan lunas betul hutangnya sampai ke ampas-ampasnya dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Baik, kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut sekarang yang belum daftar jadi komunitas WLH, daftar, tulis lunas di komennya, tulis lunas, LUNAS, menjadi afirmasi juga. Mudah-mudahan semuanya bisa lunas. Dan saya lihat banyak sekali yang menawarkan program lunas, ikut aja, apa itu jadi ilmu. Oh, udahlah, bismillah, niatin belajar. Apalagi ini komunitas yang bagus, positif, insya Allah. Baik, kita mulai baca surah As-Sajdah dulu. Silakan dibuka surah As-Sajdahnya. Kita dua surat kita baca, As-Sajdah dan Al-Mulk. Cukuplah satu hadis bahwa Rasulullah Muhammad SAW Nabi Yuna tidak pernah meninggalkan surat As-Sajdah dan Al-Mulk setiap malam di menjelang tidurnya. Bayangin, kita ada yang tidak pernah meninggalkan dosanya sepanjang malam. Oh, satu. Bayangin, kita ada orang-orang nih, kita ini ada sebagian kita orang-orang yang tidak pernah meninggalkan maksiatnya sepanjang malam sebelum tidurnya. Ya Rabbana, Allahu Akbar. Kita bisa jadi adalah sekumpulan orang-orang yang bisa jadi berbuat dosa dulu sebelum tidur, berbuat kesalahan, keburukan, kejahatan, kejelekan, berencana jelek, berpikiran-pikiran jelek sebelum tidur. Kan gawat, bos. Mendingan kita tiru Nabi kita sebelum tidur, mikirin Allah, udah bersyukur belum, udah berterima kasih belum, ngilang-ngilangin dendam, ngilang-ngilangin emosi, ngilang-ngilangin marah, maaf-maafin orang, ampun-ampunin orang, kanan kiri depan belakang kita mintain sama Allah ampunan buat dia. Kita bilang, saya mungkin sakit hati, saya mungkin hancur, saya mungkin rugi, tapi saya maafin ya Allah, agar Engkau maafin aku sebelum bangunnya besok. Cukuplah satu hadis tadi ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan dua surat ini sebelum tidurnya. Dan kalau orang sudah membiasakan baca As-Sajdah dan Al-Mulk sebelum tidurnya, berarti kan dia sedang nerangin tidurnya, sedang nerangin malamnya, sampai nerangin besok paginya, dan nerangin lagi sampai malamnya. Karena amal-amal soleh, ibadah-ibadah, ketaatan itu semua bawa terang tempat terang. Sedangkan dosa, keburukan, kesalahan, kejelekan, kemaksiatan, ya, kedunguan, kejelekan akhlak, dan saya beristighfar karena saya mohon maaf, mohon ampun ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi kesempatan buat saya juga ya Allah, buat saya juga memperbaiki kesalahan. Nah, semua yang kita lakukan yang mengundang ketidakridhaan Allah itu menggelapkan, tambah gelap. Kalau nggak berhenti kita, habis kita.